Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Badri Zaman, NIM 2006 0511 0161 dari kelas Praktikum Struktur Data D. Akan menjelaskan praktikum modul ketiga Stacking Queues. Pada nomor 1, implementasi stack. Buatlah program pembalik kata yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas stack pembalik dan kelas app pembalik. Di sini ada 2 penugasan, gambar 3.1a, lalu ada gambar 3.1b yang mendapatkan poin tambahan. Di sini sudah saya kerjakan gambar 3.1b. Ada deklarasi class stack dengan variabel max size, array dengan tipe char namanya stack array, lalu deklarasi variabel top tipenya integer. Di sini deklarasi konstruktor stack dengan parameter size yang di dalamnya ada deklarasi nilai dari max size yaitu size, deklarasi panjang dari stack array yaitu max size, deklarasi nilai dari top yaitu min 1. Lalu deklarasi method push dengan parameter char item yang di dalamnya ada stack array index ke top yang sudah di pre-increment bernilai item. Deklarasi method pop yang mengembalikan nilai dari stack array index ke top yang sudah di post decrement. Deklarasi method pick yang mengembalikan nilai dari stack array index ke top. Deklarasi method boolean is empty yang mengembalikan nilai dari top bernilai sama dengan min 1. Deklarasi method boolean is full yang mengembalikan nilai dari top bernilai sama dengan max size min 1. Lalu yang kedua, deklarasi kelas pembalik yang di dalamnya ada variabel string kata kebalikan. Deklarasi method balikan dengan parameter string kata konstruktor stack. Deklarasi char a dengan perulangan for dengan integer i sama dengan 0, lalu syaratnya i lebih kecil dari kata .length. Lalu deklarasi nilai dari a yaitu kata .char add ke i, dilanjutkan dengan stack .push a tadi. Di sini deklarasi metode get hasil dengan tipe data string dengan parameter konstruktor stack. Di sini deklarasi nilai dari kata kebalikan, lalu ada perulangan while dengan kondisi negasi dari stack is empty. Bila bernilai true maka kata kebalikan ditambah dengan nilai dari stack.pop lalu mengembalikan nilai dari kata kebalikan. Di sini yang ketiga, kelas app pembalik, ada deklarasi method main, lalu deklarasi variabel referensi input dari scanner, deklarasi variabel referensi the stack dari konstruktor stack dengan panjang 20, deklarasi variabel referensi turn dari objek pembalik. Lalu dideklarasikan perulangan while yang di dalamnya ada metode print masukkan kata, deklarasi string kata dengan input scanner tadi, next line yaitu tipe data string, dipanggil turn dari nama dari objek pembalik, lalu panggil metode balikan dengan parameter kata, parameter keduanya the stack, lalu print kebalikan dan tampilkan hasil dari di stack. Di sini langsung kita coba. Yang pertama masukkan kata, ada bakso. Yang kedua soto. Nah, di sini sudah sesuai dengan outputnya. Lalu lanjut ke nomor 2. Implementasi queue. Di sini ada disuruh penambahan objek pada daftar antrian. Lakukan beberapa kali hingga antrian penuh. Ketika objek ditambahkan pada antrian yang penuh, maka program akan menampilkan keterangan antrian penuh. Ada menampilkan isi antrian, lalu satu persatu objek keluar antrian hingga antrian kosong. Di sini sudah dibuat kelas queue dengan variabel max size, array string, queue array, variabel front, variabel rear, variabel end items, konstruktor queue dengan parameter size. Di dalamnya ada this max size bernilai size, lalu queue array dengan panjang max size, deklarasi nilai front 0,
deklarasi nilai rear min 1, deklarasi nilai n items 0. Deklarasi metode insert 1 dengan parameter string value yang di dalamnya ada percabangan if dengan kondisi is full bernilai true, maka print value lalu antrian masih penuh. Jika bernilai false, maka QArray ditambah indeks ke rear yang sudah di pre-increment bernilai value, lalu print value masuk antrian increment n items. Deklarasi metode insert 2 parameter string value percabangan if dengan kondisi rear negasi dari max size min 1, QArray bila bernilai true, maka QArray indeks ke rear pre-increment nilai value lalu increment nilai dari n items. Jika bernilai false, maka rear sama dengan min 1. Metode remove deklarasi string temporary bernilai QArray index ke front, lalu QArray index ke front nilainya kosong, lalu front increment. Deklarasi percabangan front dengan deklarasi percabangan if dengan kondisi front bernilai sama dengan max size, maka front bernilai 0. Lalu di decrement nilai dari n items, print nilai dari temporary ditambah keluar antrian. Deklarasi metode show deklarasi variabel temporary yang bernilai sama dengan this front, deklarasi perulangan for dengan integer i sama dengan 0, syarat i lebih kecil dari QArray.length, print QArray index ke front yang sudah di post increment ditambah koma. Lalu di sini deklarasi percabangan if dengan kondisi front nilai sama dengan max size, front sama dengan 0. Jika sudah for nilai false, maka print run dengan escape karakter n atau new line, lalu nilai front sama dengan temporary. Deklarasi atau string pick front mengembalikan nilai QArray index ke front. Metode deklarasi metode boolean is empty mengembalikan nilai dari n items bernilai sama dengan 0. Deklarasi metode boolean is full mengembalikan nilai n items bernilai sama dengan max size. Deklarasi metode size mengembalikan nilai dari n items. Di sini deklarasi antrian app, lalu ada deklarasi metode main memanggil konstruktor QE dengan variabel referensi the QE dengan panjang 4. Di sini print beberapa mulai mengantri, lalu di insert nama-namanya Andi, Ahmad, Satrio, Afrizal, Sukran, Mahmud. Lalu print isi antrian, tampilkan data dari the QE. Print lagi satu persatu mulai keluar. Perulangan while, deklarasi perulangan while dengan negasi the QE is empty, maka deklarasikan percabangan if dengan QE.pickFront equals dengan kosong. Bila bernilai true, maka print antrian kosong, print 0%, lalu tampilkan data the QE, lalu selesai. Apabila bernilai false, maka the QE remove, lalu the QE masukkan insert kedua yaitu kosong, lalu tampilkan data the QE. Di sini kita run filenya. Nah, di sini sudah sesuai dengan outputnya. Beberapa mulai mengantri. Di sini insert data Andi, Ahmad, Satrio, Afrizal. Karena panjangnya hanya 4, maka Sukron dan Mahmud ini tidak bisa masuk ke antrian. Lalu di sini isi antrian ditampilkan data dari antriannya, ada Andi, Ahmad, Satrio, Afrizal. Lanjut ke satu persatu mulai keluar. Andi keluar antrian, lalu di paling belakang bernilai kosong. Ahmad keluar antrian, di paling depan Satrio dan Afrizal, lalu sisanya kosong. Satrio keluar antrian, tersisa Afrizal. Afrizal keluar, maka semuanya kosong. Di sini dioutputkan antrian kosong, tersisa 0 orang, lalu tampilkan data dari antrian bernilai kosong semua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.